Shalom teman-teman yang terkasih dalam Tuhan. Halo. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, syukurlah. Mari bersama-sama hari ini kita awali ibadah pertemuan PA Pemuda kita dengan memuji Tuhan. Kita bersama-sama memuji Tuhan dengan lagu bersama-sama di dalam Tuhan, sebab Dia adalah sumber sukacita kita. Berapa banyak yang saling bersukacita pada malam hari ini? Amin. Ayo sama-sama. Mari bersuka hari yang dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah. Mari bersuka bersama. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah. Teman-teman, mari bersama-sama kita awali dengan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, kami bersyukur bila mana hari ini Tuhan telah persatukan kami secara virtual. Kami mohon pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami Tuhan dapat mengikuti PA pada malam hari ini dengan baik, dan kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik juga. Kami percaya Tuhan yang pimpin dari awal, pertengahan hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan memuji Tuhan kembali dengan lagu Firman Jadi bagi kepunyaanmu. Yesus kau turut selama
setiap jalan. Ku menjadi manusia di antara kita. Adalah hidupmu terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau kan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau kan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Saya serahkan kepada pembawa firman. Baik, terima kasih Mbak Rina untuk pemandu pujiannya. Oke, terima kasih. Teman-teman, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu, kita berdoa. Selamat malam Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih untuk segala kesempatan, untuk segala kasih, karunia, dan berkat yang sudah Engkau berikan kepada setiap kami. Hingga pada saat hari ini, kami masih diberikan nafas kehidupan, masih diberikan kesehatan, perlindungan, dan karunia yang baru daripada. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan kepada setiap kami siap untuk mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baik teman-teman, bisa dipersiapkan untuk Alkitab. Kalau dalam jangkauannya ada Alkitab, tapi di sini nanti akan saya bantu untuk membaca dan men-sharekan materi yang akan dibawakan pada malam hari ini. Sebelumnya suara saya jelas ya? Jelas ya? Oke. Sebelumnya nanti akan saya bagikan video, satu ilustrasi, nanti teman-teman bisa simak, teman-teman bisa melihat, nanti akan kita sharingkan apa sih maksud dari video ini, gitu ya. Ini videonya. Ini adalah video di mana ada kebun stroberi dan itu sudah berbuah dan dipanen oleh adik-adik kita. Nah, di sini renungan atau firman yang akan kita sharingkan bersama adalah tentang siap untuk dituai.
Teman-teman bisa, yang ada jangkauan Alkitab, bisa membaca dan membuka Alkitab dari Yohanes 4 ayat 31 sampai 38. Sudah mendapatkan semua? Sudah. Oke. Boleh Sudah, Mas. minta tolong Mbak Intan membacakan ayat, gini, kita bagi aja. Yang laki-laki membaca ayat ganjil, yang perempuan membaca ayat genap, dan seterusnya ya. Yohanes 4 ayat 31 sampai 38. Ya, yang laki-laki dulu ya. 3, 2, 1. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Yang perempuan, Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu. maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikannya pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan yang matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah yang hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Sebab hal ini benarlah peribahasa yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Yohanes 4 ayat 31 sampai 38. Selanjutnya saya mau tanya ke Mbak Delta. Mbak Delta, arti tuai menurut Mbak Delta itu apa? Dibantu Mbak Yesa mungkin. Mbak Yesa, arti tuai menurut Mbak Yesa dan Mbak Delta apa? Arti tuai menurut saya menuai, memetik hasil. Oke, memetik hasil, arti tuai. Memetik hasil dari apa yang sudah diusahakan. Oke, tuai ya. Tuai itu memetik ya. Oke, dikunci ya. Tuai itu memetik. Oke, selanjutnya ke Mas Rinal. Mas Rinal boleh minta pendapat arti tuai itu apa? Setaunya Mas Rinal. Ya, menurut saya pribadi, untuk menuai itu adalah menerima. Nah, jadi menabur itu memberi. Nah, barang siapa yang memberi, dia pasti akan menerima. Siapa yang menabur pasti akan menuai. Itu, Mas. Oke, terima kasih. Oke. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti tuai itu adalah pisau pemotong atau pengetam, bulir padi, ani-ani, atau dipotong. Dituai itu dipotong. Oke, ini arti tuai menurut KBBI. Oke, selanjutnya saya mau tanya arti menuai. Oke, tadi kan dituai. Arti menuai itu apa? Oke, mungkin bisa Mbak Intan bantu jawab arti menuai. Menurut aku menuai itu memanen. Memanen. Oke, memanen itu bisa segalanya ya. Padi dipanen, buah-buahan dipanen, gitu ya. Arti menuai, oke. Arti menuai menurut KBBI itu adalah memotong padi atau menjalankan panen. Ya, betul tadi ya. Panen, memanen, memetik hasil, dan menanggung akibat perbuatan sendiri. Jadi apa yang kamu tabur itu akan apa yang akan kamu tuai. Jadi kalau menabur kebaikan,
itu akan menanggung akibat juga kebaikan juga. Oke, selanjutnya ya, dengan ilustrasi yang video tadi, teman-teman apakah sepakat dengan statement ini atau punya statement lain? Jadi Tuhan itu yang menanam buah stroberi tadi. Ya kan ada video, Tuhan yang menanam buah stroberi tadi, manusianya itu anak kecil. Anak kecilnya itu, dan stroberinya itu hasil tuaian. Jadi Tuhan itu sudah menanam benih, dan benih itu dituai, diambil oleh manusia. Jadi manusia ini hanya memanen, hanya tidak menuai, tidak menabur tapi menuai. Apakah sependapat dengan hal ini? Atau ada pendapat lain? Jadi kan tadi ada video di sebuah kebun ada buah stroberi, kemudian diambil, dipanen oleh anak-anak kecil. Nah, kemudian itu dimakan oleh anak-anak kecil itu. Dan ada berbagi juga kan di situ. Nah, di sini ilustrasinya Tuhan yang menanam buah stroberi, jadi bukan anak-anak itu. Tuhan yang menabur, Tuhan yang menanam. Nah, yang menuai adalah manusia. Dan stroberi itu adalah hasil tuaian yang dipanen oleh manusia itu. Sependapat? Atau ada pendapat lain sampai sini? Kita sharing di sini. Mbak Dela sepakat? Atau masih bingung? Kalau menurut saya kan itu video singkat yang tadi. Kan nggak diperlihatkan siapa yang menanam itu. Kan kalau ada juga firman yang manusia itu harus mengusahakan. Dan di situ kita nggak lihat perawatannya gimana, dari pertumbuhan stroberinya bagaimana. Jadi kita nggak bisa ini juga sih. Tuhan yang menanam, iya, tapi manusia yang mengusahakan dengan merawat. Lalu mereka juga mengambil hasil tuaiannya sih kalau menurut saya. Oke, ya nggak apa-apa. Ini kan kita sharing. Jadi kalau ada kekurangan bisa ditambahkan, kalau ada kelebihan bisa dikembalikan. Oke, lanjut ya. Oke, terima kasih Mbak Delta. Oke, jadi kalau dari video tadi itu ada captionnya seperti ini. Anak-anak tidak peduli bila tangan dan wajahnya harus kotor saat musim panen tiba. Ini di luar ilustrasi tadi itu ya. Tadi kan ada beberapa pendapat yang mungkin ada tambahan dari Mbak Delta, tapi di luar itu, ini ada captionnya seperti ini. Anak-anak tidak peduli bila tangan dan wajahnya harus kotor saat musim panen tiba. Anak-anak nggak peduli. Mereka memetik dan menikmati hasil panen yang melimpah dengan mata berbinar, penuh semangat dan sukacita. Mari memandang jiwa-jiwa yang ada di sekitar kita dengan gairah yang sama. Allah menempatkan kita di tengah ladang yang sudah menguning. Mulailah bekerja, menuai baginya. Ini adalah caption yang ada di video tersebut. Kemudian firman Tuhan, ini kita masuk ke firman Tuhan siap untuk dituai. Boleh minta tolong Mbak Sarah membacakan materi ini? Oke, dibantu Mbak Garnis mungkin. Perkataan Yesus tentang ladang yang menguning dan siap untuk dituai berkaitan erat dengan tindakan perempuan Samaria yang menceritakan pengalaman perjumpaannya dengan Yesus. Oke, boleh minta tolong dilanjut Mas Yehu. Tindakan perempuan Samaria itu pula lah yang membuat Yesus mendorong para murid untuk melakukan hal yang sama, yaitu bersaksi. Kemudian hari, murid-murid Yesus akan melanjutkan karya pelayanan Yesus di tengah dunia. Oke, selanjutnya boleh minta tolong Mas Rinal. Ya. Mereka akan menyebar dan bersaksi tentang keselamatan yang telah mereka terima melalui Yesus Kristus. Jadi murid Kristus bukanlah sekadar menerima keselamatan, tapi juga menyediakan diri untuk mewartakan keselamatan. Oke. Selanjutnya minta tolong Mbak Intan.
Yesus adalah sang penabur yang menaburkan firman Allah bagi dunia, dan para murid adalah penuai yang akan menuai dari apa yang telah Yesus lakukan. Oke. Dan di sini akan saya bacakan, kita adalah hasil tuaian yang kini mendapat peran sebagai penuai. Sebagai penuai, kita harus menghargai Kristus sang penabur. Dengan demikian, usaha untuk menjadikan orang lain sebagai pengikut Kristus bukanlah tugas utama kita. Itu adalah karya Kristus sendiri. Kita berperan sebagai penyaksi atas karya Allah di dalam hidup kita melalui cara hidup kita. Oke, sampai sini teman-teman, saya mau sharing dulu nih. Teman-teman, apakah pernah melakukan, ya kan kaitannya dengan apa yang kamu tabur, itu juga apa yang akan kamu tuai. Di sini kita sharing bergantian. Apakah teman-teman pernah melakukan hal tabur tuai, atau pernah yang disampaikan Mbak Delta tadi, Tuhan sudah menyediakan, tinggal bagaimana kita sebagai manusia untuk merawat, untuk menjaganya, untuk merawat atau memberi pupuk, untuk memberi air, sehingga kita nanti kita akan menuai hasilnya. Nah ini luas nih, misalkan saya menabur kebaikan, nanti saya juga akan menuai kebaikan. Nah di sini saya mau minta sharingnya teman-teman. Kalau misalkan dulu saya pernah bantu orang ketika kesusahan, suatu saat saya menabur itu, dan apa yang kamu tabur itu juga akan yang kalian atau kita tuai juga. Nah, di sini kita sama-sama sharing, apakah kita siap untuk menabur dan siap untuk menuai, atau kita pernah menabur dan pernah menuai, atau bagaimana? Oke, nanti kalau sudah, silakan tunjuk temannya, kita sharing di sini. Misalkan saya tunjuk Mbak Delta, nanti Mbak Delta sudah sharing, nanti Mbak Delta silakan tunjuk satu temannya untuk men-sharingkan tentang hal ini. Gitu ya, sepakat ya? Oke. Saya mulai dulu dari siapa, ayo. Oke, dari Mbak Rena dulu. Silakan Mbak Rena. Shalom. Shalom. Ini jadi apa yang kita tabur dan tuai ya, Mas? Sharing aja. Apakah pernah menabur, apakah pernah menuai tapi tidak menabur? Ini topiknya luas, silakan. Kita sharing di sini. Kalau ini seringkali kadang nggak nabur, tapi Tuhan tetap baik gitu. Sharing sedikit beberapa pengalaman-pengalaman yang pernah dilakoni ya. Waktu awal-awal pandemi itu juga dia bersyukur bertemu komunitas-komunitas yang baik dan orang-orang yang hebat, yang punya hati dan bergerak, tergerak hatinya untuk memberkati saudara-saudara yang lain gitu. Dan saat awal-awal pandemi itu sempat kan kita bareng-bareng ikut pelayanan gitu bersama Mister ketika kunjungan-kunjungan gereja gitu, di gereja-gereja yang mungkin masih baru-baru gitu, seperti itu. Dan dari situ kadang ketika kita datang gitu, seperti berkunjung seperti itu, mereka pun merasakan sukacita. Kadang sederhana itu, ketika kita mau peduli dengan mereka, mereka pun membalas banyak hal baik gitu. Ketika pelayanan di suatu tempat gitu, dan mereka selalu bilang, ayo mampir gitu. Dan kita nggak pernah mengharapkan apa-apa ya, tapi mereka sebagai jemaat gitu, kadang ada yang membawakan makanan, ada yang membawakan sayur-sayuran seperti itu. Dan juga bakti sosial seperti itu. Ketika kita bersama-sama gotong royong itu, kebahagiaan yang mereka dapatkan itu membuat kita juga ternyata berbagi kebaikan, berbagi kebahagiaan dengan orang lain juga membuat hati kita damai, dan itu yang didapatkan dari apa yang ditabur.
Seperti itu, Mas. Oke, terima kasih Mbak Rina untuk sharing tabur tuainya. Silakan Mbak Rina tunjuk satu temannya untuk kita sama-sama belajar bareng, sharing bareng tentang tabur tuai ini. Silakan, mau tunjuk siapa? Siapa ya? Nanti yang ditunjuk mohon open cam dong, biar kita sama-sama tahu teman-temannya yang lain. Jadi kalau nggak ada mukanya nih nggak bisa melihat Mbak kita. Intan, Mbak. Oke, Mbak Intan, silakan. Kalau misalkan tentang tabur menuai, saya juga menurut saya jarang menabur, tapi saya selalu menuai atas kebaikan Tuhan dalam diri saya. Pernah ada pengalaman, jadi ada teman saya yang mungkin sedang dalam keadaan tidak baik. Di situ saya sebagai temannya berusaha menghibur dia dan berusaha memberi masukan agar dia tersebut setidaknya dapat termotivasi. Dan kemudian di saat saya pun sedang susah, dia selalu ada untuk saya juga. Seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Intan. Itu tentang sahabat ya, di mana ada kesusahan, kesenangan, sahabat selalu ada. Oke, thank you. Silakan Mbak Intan. Minta siapa untuk sharing tentang hal ini? Iya, Mbak Delta. Mbak Delta. Apa ya, tabur tuai. Sebenarnya lebih banyak menuai sih kalau saya. Menaburnya itu jarang karena hidup yang udah saya jalani sekarang itu ketika saya masuk di lingkungan baru itu pasti udah ada yang menabur dulu dan itu saya tinggal menuai saja sih. Satu contoh gini, waktu itu saya ikut pelayanannya itu untuk ibadah Natal dan saya ikut serta di situ dengan pemuda-pemuda di suatu gereja. Saya membantu di sana dan saya dikenal dengan orang yang gampang berbaur, mudah untuk diajak bicara, dan ya mereka mengenal saya seorang pribadi yang baik. Di situ saya belajar apa yang saya tabur. Saya menabur baik, saya menabur bersikap dengan mereka baik, ramah, dan ya walaupun mereka belum tahu seluk-beluk saya, tapi mereka menganggap saya ramah dan ya saya tuai apa yang saya tabur. Saya menabur sikap yang baik kepada mereka dan mereka mengenal saya dengan pribadi yang baik dan saya bersyukur banget karena ternyata setelah khususnya untuk saya, setelah saya masuk ke dunia asrama, saya masuk ke dunia Wisma Kasih, asrama Wisma Kasih, saya mengenal lebih banyak pengalaman untuk berpelayanan, untuk memuji Tuhan bagaimana, karena untuk di gereja sendiri mau pelayanan juga masih terbatas, dengan alat musik terbatas, dengan vokal juga masih terbatas. Jadi saya mencoba keluar dari zona nyaman dan saya masuk ke asrama. Ternyata di sana banyak sekali pelayanan yang boleh saya jalankan. Saya menabur dengan setia, saya melayani Tuhan dengan setia dan ya Tuhan mengizinkan saya menuai apa yang saya tabur. Tuhan mengizinkan saya berkenalan dengan orang-orang baik di luar sana. Tuhan mengizinkan saya untuk bertemu dengan umat-umat kesayangan Tuhan, hamba-hamba kesayangan Tuhan, dan bisa berbaur baik dengan mereka. Dan itu pun masih saya jalin keakrabannya sampai sekarang sih. Oke, luar biasa untuk pengalaman sharing tabur tuainya ya Mbak Delta ya, dimana ini menjadikan pengalaman yang luar biasa untuk berani keluar dari zona nyaman. Oke, thank you Mbak Delta. Lanjut, Mbak Delta mau tunjuk siapa? Mas Yehu. Mas Yehu, silakan Mas Yehu.
Ya, makasih. Mungkin ini Mas Nasution lagi menabur ya. Jadi belum bisa memberi tanggapan gitu ya. Sama Mbak siapa tadi. Ya mungkin banyak dari kita merasa bahwa kita banyak menerima tuaian daripada menabur. Tapi apa kita sadari juga kadang-kadang ketika kita menabur itu juga nggak kita sadari karena lebih baik memberi daripada menerima. Artinya jika kalau saya mendengarkan dari tadi teman-teman saya bersyukur bahwa teman-teman bersyukur bahwa sudah menerima gitu ya. Artinya mungkin kalau kita melihat lagi bahwa di 10 orang kusta itu ya ada yang kembali hanya 2, tapi yang lainnya nggak kembali ya. Mungkin salah satunya juga banyak dari teman-teman kita yang begitu, karena saya melihat dari tadi banyak yang bersyukur karena kita nerima tuaian gitu. Tapi secara nggak langsung juga sebenarnya kita sering gitu ya, sering menuai secara nggak sadar. Salah satunya juga mungkin apa yang sudah kita tuai itu dengan senyuman, kebaikan, wah ramah sekali ya, itu membuat orang terberkati misalnya. Dan kita nggak sadar itu. Ya mungkin salah satunya itu Mas Abram yang saya alami, yang saya lakukan. Ya apapun yang bisa saya lakukan, saya kerjakan. Patokannya hanya untuk Tuhan. Gitu. Kurang lebih saya sepakat dengan apa yang sudah teman-teman yang lain sharingkan, Mas Abram. Kurang lebih sama. Mbak Delta, Mbak Intan, dan Mbak Rena Juwita tadi. Itu Mas Abram dari saya. Oke, terima kasih Mas Yu. Silakan tunjuk satu temannya. Kristo. Mas Kristo, silakan Kristo. Ngerti aku Pak. Bisa ngerti aja lah tuh. Bisa ngerti aja. Lewat aja Pak, lewat Pak, nggak mau Pak. Enggak, kamu pernah ini enggak? Maksudnya Kristo pernah gini enggak? Kamu memberikan kebaikan kepada temanmu, entah itu memberikan berbagi makanan, berbagi minuman, berbagi kerjasama. Nah, dari berbagi itu di kedepannya apakah kamu menuai dari hasilmu itu ketika kamu kesusahan, ada temanmu yang menolong, ada temanmu yang membantu, apakah kamu pernah seperti itu? Itu pertanyaannya. Oh, pernah Pak, pernah, tapi apa? Atau Pak, lewat aja Pak. Lewat. Permisi nggak lewatnya? Oke. Yang belum siapa? Mbak Yesa belum ya? Oke, kalau dari Mbak Yesa. saya pribadi, mungkin untuk menaburnya itu kita lebih banyak menuai ya daripada menabur. Kayak pengalaman saya 1 minggu ini tuh kita kan selalu dikasih sehat nih sama Tuhan. Itu kan kita tuainya dari Tuhan. Nah, kesehatan itu aturan kita jaga. Tapi di sini saya sudah menuai baik dari Tuhan, berkesehatan buat saya. Tapi mungkin saya yang nggak bisa menjaga atau merawat kesehatan itu. Jadi sekarang saya mendapat tuaian dari diri saya sendiri, saya sakit. Tapi beberapa hari ini saya berpikir, Tuhan Yesus, kenapa ya saya kayak gini? Kenapa harus saya yang sakit? Tapi saya terus berdoa sama Tuhan. Saya bilang ke Tuhan, Tuhan kan kasih
Yesa, Tuhan tabur kesehatan, Tuhan tabur baik untuk Yesa, tapi mungkin kesalahan Yesa sendiri. Yesa nggak bisa jaga, Yesa nggak bisa merawat diri Yesa sendiri, dan akhirnya Yesa sakit. Sekarang Yesa balik lagi ke Tuhan, Yesa minta pertolongan lagi ke Tuhan, Yesa minta kesehatan lagi, Yesa minta dipulihkan lagi. Tapi sampai sekarang Yesa berpikir, Tuhan denger nggak sih doa Yesa? Tuhan, ada nggak sih di keluarga Yesa yang mungkin apa yang Tuhan tabur baik untuk Yesa, tapi sampai di Yesa itu Yesa sendiri yang buat itu nggak baik. Itu sih, Mas. Oke, terima kasih Mbak Yesa. Oke, selanjutnya yang belum, Mas Renal, Mas Nasution, Mbak Garnis, apakah ada tanda-tanda? Selamat malam. Shalom Mas. Oke, Mas Renal, tunjukkan pesonamu. Ya, maaf tadi sinyalnya jelek Mas, keluar sendiri. Ya, jadi untuk sharing firman pada malam hari ini yaitu menabur dan menuai dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, puji Tuhan sampai saat ini saya masih menuai apa yang telah Tuhan berikan kepada saya, yang terutama adalah kesehatan, kekuatan, dan nafas kehidupan yang masih boleh saya rasakan hingga saat ini, Mas. Ya, untuk definisi menuai dan menabur itu, dari menabur dan menuai saya kebanyakannya yang menuai, seperti yang teman-teman tadi katakan. Saya bukannya jarang, tetapi saya melakukan menabur, tapi tidak setiap hari gitu loh Mas. Ya, tapi saya usahakan setiap hari gitu Mas. Nah, untuk kesaksian dalam kehidupan saya antara menabur dan menuai, itu saya pernah ada suatu kejadian, yaitu sebenarnya bukan peristiwa lah. Itu di mana saya dan ketiga teman saya itu saat itu pergi ke suatu daerah Mas. Nah, di situ saya dengan membawa sebuah nama organisasi di sekolah. Nah, itu yang saya datang itu untuk berlomba, untuk berlomba lah. Nah, sampai di situ saya disambut sangat hangat oleh tuan rumah, dan saya kaget, saya baru pertama kali ke sana tapi kok udah pada kenal, ini dari ini ya. Nah, rupanya yang menuai atau yang melakukan kebaikan kepada tuan rumah atau orang lain tersebut adalah kakak seangkatan saya. Nah, jadi dari kakak angkatan saya itu menabur, lalu yang menuai adik-adiknya gitu kan, para junior. Jadi para junior ini tinggal memperbaiki dan juga tinggal mengubah kembali apa yang belum ditabur agar bisa kita menuai yang lebih baik lagi. Dan itu dalam kehidupan saya dan dalam kesaksian saya dalam kehidupan bersama Tuhan yang seturut dengan firman Tuhan, di mana walaupun saya tidak pernah cek kesehatan, saya tidak pernah olahraga, saya tidak pernah yang lain sebagainya tentang kesehatan, tetapi Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan kepada saya, sehingga pada saat ini, pada detik ini, saya bisa kembali bersama berkumpul, sharing, dan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Itu Mas, kurang lebihnya. Oke, terima kasih Mas Renal. Jadi mungkin tanpa disadari dan diketahui, sebelumnya sudah ada yang menabur, sampai kaget kan, ini juniornya kok tuayannya bagus sekali, padahal junior nggak pernah menabur gitu kan, ternyata ditabur oleh yang senior. Oke, lanjut. Mas Nasution, udah menabur belum ini Mas Nasution? Sama Mbak Garnis? Kalau dari saya sendiri sih, kalau menabur belum pernah ya Mas, tapi kalau menuai gitu sering.
Misal kalau ketika saya lagi sedih, down gitu, punya masalah, kadang teman-teman saya kayak ngerangkul gitu, ngasih masukan, menghibur saya. Gitu sih, Mas. Oke, terima kasih Mbak Garnis. The last, Mas Nastian, selamat malam. Selamat malam teman-teman. Mohon maaf sinyalnya rada wangel. Tare wangi nang paretan burbu. Iya, monggo Mas. Silakan untuk sharingnya ke teman-teman tentang tabur tuai. Tentang tabur dan tuai nggih Mas niki. Nggih ngeten mawon. Mungkin kalau dihitung tuai itu banyak yang kita tuai sudah. Ya, sekarang yang kita pikirkan itu gimana kita menabur, nah gitu. Apalagi seorang anak Tuhan, seorang Kristen hidup di tengah-tengah mayoritas kita ini sulit loh, kita ini hidupnya di mayoritas, ya mohon maaf, lingkungan kita kan mayoritas Muslim kan, kita apalagi non Muslim itu pasti dikucilkan gitu loh, dikucilkan pasti ya kutip lah intinya seperti itu. Apalagi ini kalau kita nggak sering-sering nabur, ya itu tadi kita nuainya juga ya mungkin Tuhan sudah berikan kita, Tuhan tuh kesehatan itu kita udah puji syukur, udah senang sekali, apalagi di masa pandemi seperti ini kita diberi kesehatan, ditambahi rezeki sing akeh. Walah yo wis matur tenan wis dikai ngono kuwi asine iki ngono. Terus dan lagi di masa seperti ini nggih Mbak, monggo yalah kena wong liwat paran dadah. Di masa seperti ini kita ya bisa berbagi, bisa menuai lah intinya. Menanam itu kan ya puji Tuhan banget loh kita bisa menanam di masa seperti ini. Apalagi di mayoritas di lingkungan kita. Kemarin itu bukan sombong, bukan apa. Ya kalau di desa lingkungan saya, puji Tuhan kemarin waktu mau Idul Fitri itu kemarin tak gerakin di pemuda juga kita bisa berbagi ya walaupun sedikit ya semoga bermanfaat lah apalagi di masa pandemi seperti ini. Itu Mas dari saya, monggo. Oke, terima kasih Mas Nasution. Jangan lupa untuk pulang ke rumah ya, jangan tidur di kebun. Ingat besok hari Minggu. Oke, terima kasih teman-teman untuk sharingnya pada malam hari ini tentang tabur tuai. Jadi yang sedang menabur tetap semangat, yang sedang menuai juga harus bersyukur untuk segala kasih karunia yang sudah Tuhan berikan pada setiap kita. Oke, sampai di sini apakah ada sharing lagi atau pendapat mungkin atau ada statement tentang tabur tuai? Atau ada apa ya? Ini maksudnya quotes apa sih? Quotes ya, quotes tentang tabur tuai. Silakan, apakah ada? Sebelum nanti kita tutup dalam doa. Tidak ada? Oke, tidak ada ya. Jadi nanti kita tutup dalam doa. Ini gimana baiknya Bu Rena, mau langsung dibagi doa syafaat atau doa tutup firman dulu, setelah itu doa syafaat atau gimana? Gimana Mas? Ini mau ditutup doa firman, habis itu nanti kita doa syafaat lagi atau digabungkan sekalian dengan doa syafaat? Digabungkan aja. Digabungkan saja. Udah, monggo dipimpin Ibu Rena, apa yang mau di topik apa atau ada doa syafaat apa? Nanti bisa dibagi mungkin saling mendoakan dari teman-temannya. Kalau dari saya mungkin kesehatan ya, Tuhan masih baik, masih memberikan kesehatan, perlindungan atas kehidupan yang baru. Tetap semangat untuk menjalani aktivitas di tengah pandemi saat ini. Monggo teman-teman yang lain kalau ada doa
yang ingin. Mungkin ada teman-teman yang ingin didoakan. Mungkin untuk saudara-saudara kita yang sedang isolasi ya. Ya Mas, nanti berarti jadiin satu sama kesehatan ya. Kesehatan, pendidikan. Jadi doa syafaatnya nanti bergantian disambung. Untuk orang tua dan keluarga nanti Mbak Delta, kesehatan dan teman-teman yang sedang isolasi Mbak Intan, kemudian pendidikan Mas Rinal ya, bangsa dan negara Mbak Garnis, gereja Mas Yehu ya. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Maaf, mau tanya, di sini ada yang jauh dari keluarga nggak? Nggak ada. Semuanya bersama keluarga. Ya. Oh iya, untuk tambahan mungkin di dalam doa pendidikan itu kita mendoakan teman-teman kita yang kemarin gagal mandiri gelombang 1, semoga bisa diterima di mandiri gelombang 2. Terima kasih. Ya, saya ulangi ya. Jadi nanti setelah Mas Abram berdoa firman, terus disambung orang tua dan keluarga Mbak Delta, kemudian kesehatan Mbak Intan, pendidikan Mas Rinal, bangsa dan negara Mbak Garnis, kemudian gereja Mas Yehu, dan penutup saya. Gitu. Sudah cukup? Atau ada tambahan? Baik. Silakan Mas Abram. Terima kasih. Mari kita tutup renungan pada malam hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Selamat malam Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini. Kami sangat bersyukur kami bisa mendengarkan sharing, kesaksian dari setiap teman-teman kami. Terbukti Engkau sudah memakai setiap kami untuk bisa menjadi pelayan-Mu, untuk bisa menjadi terang, garam di tengah dunia ini. Kami bersyukur juga pada kesempatan hari ini, kami masih belajar dan terus belajar untuk menabur segala kebaikan, segala kasih, dan sukacita apapun itu kepada setiap tetangga, teman, sahabat, kerabat, dan orang lain. Dan kami masih belajar juga untuk mensyukuri, untuk berterima kasih untuk setiap tuaian yang sudah Engkau berikan pada setiap kami. Walaupun itu bukan hasil taburan kami, tapi kami percaya bahwa itu adalah pemberian berkat dari-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap perbuatan kami setelah kami membaca dan merenungkan firman-Mu ini. Kiranya kami masih diberikan kesempatan untuk belajar, menabur, dan menuai
di dalam kehidupan kami masing-masing ke depannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan untuk doa ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu saja. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu karena kami boleh bertemu walau hanya virtual, tapi kami bersyukur Tuhan. Kembali kami membawa kerinduan kami di hadirat-Mu. Kami berdoa untuk keluarga kami berdoa untuk ayah, ibu, saudara-saudara kami, serta kami yang saat ini juga bersatu dengan keluarga. Kami sungguh bersyukur karena kami masih merasakan kasih setia-Mu di dalam setiap kasih sayang yang tercipta di dalam sebuah keluarga. Kami bersyukur Tuhan meletakkan kami di tengah-tengah keluarga yang menurut Tuhan memang bisa membimbing kami ke dalam jalan-Mu yang lebih baik. Sungguh Tuhan berkati orang tua kami, berkati kerjaannya, berkati kesehatannya, serta berkati juga supaya apa yang ia lakukan itu hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Ya Bapak, terima kasih atas kasih nikmat kasih-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami hingga pada saat hari ini. Bapak, kami berdoa untuk saudara-saudara kami berdoa untuk teman-teman kami di sana yang sedang isolasi mandiri ya Bapak. Biarlah ya Bapak Engkau tilik mereka, Engkau beri perlindungan yang kuat ya Bapak untuk mereka sehingga mereka dapat pulih, sehingga mereka dapat menjalankan aktivitas mereka dengan baik lagi. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk keluarga mereka, biarlah Engkau selalu sertai, biarlah rezeki-Mu selalu mengalir dalam keluarga mereka. Terima kasih ya Bapak, haleluya, amin. Tuhan adalah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia dan kudus. Pada malam hari Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat, atas segala limpah kasih sukacita-Mu yang boleh kami rasakan pada malam hari ini. Terkhusus penyertaan-Mu yang boleh kami rasakan hingga pada malam hari ini Tuhan. Bersama-sama berkumpul untuk mendengarkan, membaca, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, pada malam hari ini kami menaikkan doa syafaat kami. Kami mendoakan untuk kami, teman-teman kami yang pada saat ini sedang mengenyang bangku pendidikan. Kiranya Tuhan berkati, kiranya Engkau sertai, kiranya jalan mereka yang mereka tempuh, apapun yang mereka lakukan dapat seturut dan sekehendak dengan firman-Mu. Jadikanlah kami sebagai anak muda Kristen yang penuh dengan tanggung jawab. Jadikan kami sebagai saksi-saksi-Mu, saksi firman-Mu, penyebaran Injil yang ada di muka bumi ini. Bapa, dalam malam hari ini kami juga mengucap syukur atas kesehatan dan atas segala limpah kasih sukacita-Mu yang boleh kami rasakan saat ini, sehingga kami dapat bersama-sama berkumpul walaupun hanya sekedar online Tuhan. Bapa, kami mendoakan pada saudara-saudari kami yang mungkin pada saat ini sedang mengerjakan soal-soal ujian maupun sedang mengerjakan skripsi maupun tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu. Kiranya Tuhan beri penyertaan kepada teman-teman kami apabila ada kesusahan, apabila ada pergumulan. Kiranya Tuhan jamah segala pergumulan. Kau angkat pergumulan tersebut dengan kasih serta-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia dan kudus, kembali Tuhan kami menghadap ke hadirat-Mu. Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami akan menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa teruntuk buat bangsa dan negara kami. Berkati bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Berkati juga pemimpin-pemimpin kami dari tingkat bawah sampai tingkat atas. Lindungilah mereka, tuntun mereka dalam menjalankan tugas-tugas mereka masing-masing. Biarlah apa yang mereka lakukan, biarlah apa yang mereka berikan untuk bangsa dan negara kami seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk Tuhan pada malam hari ini Tuhan, yang boleh kami mulai dan kami jalankan. Tuhan, kami berdoa saat ini untuk gereja kami, Tuhan menyertai dari pendeta kami Bapak Samuel Hadiwibowo, ibu dan anak, kiranya dapat jadi teladan dan memimpin gereja Margajaya, Margototo, dan Margorjo dengan baik dan seturut dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Ya Tuhan yang menyertai kesehatannya,
Tuhan menyertai setiap aktivitas yang beliau lakukan. Ya, apapun yang beliau lakukan itu hanya seturut dan dalam kehendak-Mu saja. Tuhan, kami juga menyerahkan setiap pelayanan Bapak Penatua, Ibu Penatua kami, Bapak Ibu Majelis. Hanya apa yang menjadi pelayanan mereka itu hanya tuntunan Tuhan saja yang terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami jemaat yang ada di GKSBS Metro Gebang ini. Tuhan, kami juga menyerahkan setiap warga jemaat ada di wilayah Metro Gebang ini, kiranya kami dapat menjadi terang bagi nama kami, tangga kami, depan, kanan, kiri, belakang rumah kami, sehingga pada suatu ketika nanti nama Tuhan yang dipermuliakan oleh mereka. Jadi kami, tuntun kami Tuhan melalui Roh Kudus-Mu untuk kami dapat terus jalan bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini seru dan doa kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan yang boleh kami rasakan hari lepas hari, hingga pada saat ini Tuhan memampukan kami melewati perjalanan kehidupan kami. Tuhan, kami tahu saat ini dunia sedang tidak baik-baik saja, tapi kami mau percaya, kami mau serahkan kehidupan kami di dalam tangan Tuhan, dan Tuhan sajalah yang memegang kendali, yang berotoritas penuh atas kehidupan kami. Bapa, terima kasih untuk setiap pertemuan-pertemuan yang boleh kami laksanakan, yang boleh kami jumpai di hari-hari ini. Tuhan, kiranya apa yang boleh kami sharingkan, apa yang boleh kami dengar, firman Tuhan boleh tertanam kuat di dalam hati kami, sehingga kami pun dapat menjadi anak-anak-Mu yang mampu menghadapi banyaknya hambatan dunia ini dengan terus berpegang kepada janji dan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, inilah setiap doa dan permohonan kami. Banyak hal yang mungkin terjadi menyurutkan iman kami, tetapi saat ini kami percaya Tuhan datang di dalam hati kami, dalam kehidupan kami, untuk terus menguatkan kami di setiap situasi musim kehidupan kami. Bapa, inilah doa kami yang hanya kami serahkan, kami haturkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami yang akan kami naikkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, segala namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makan kami secukupnya, dan berilah kami akan salam kami, seperti kami juga memberi kesalahan pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih untuk Mas Abram yang sudah membawakan firman pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Kiranya pertemuan-pertemuan yang boleh kita ikuti, boleh menguatkan setiap kita. Untuk Mbak Yesa, semoga lekas membaik, dan teman-teman tetap jaga kesehatan di tengah pandemi, dan tetap berpengharapan kepada Tuhan di situasi yang nggak mudah untuk kita lewati bersama-sama. Tapi kita percaya bahwa Tuhan yang pimpin terus setiap langkah kehidupan kita. Untuk mengakhiri, kita mau menaikkan pujian semua baik. Semua baik. Dari semula
telah Kau tetapkan ku dalam-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua apa segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua apa sungguh teramat Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, sungguh teramat Kau jadikan hidupku berarti. Ya teman-teman, mungkin bisa on kamera. Kita akan akhiri. Sebelum itu, mungkin teman-teman yang bisa on kamera, kita mau share SS. Mas Rinal, Mbak Garnis, dan Mbak Yesa. Oke, senyum. 1, 2, 3. Ganti gaya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Mbak Yesa cepat sembuh. Oke, terima kasih Semua teman-teman. kesehatan, teman-teman. Untuk minggu depan yang pembawa firman dari Margo Toko Marga Jaya ya. Pujian dari Marga Jaya. Terima kasih ya. Oke, Mas Ibu pujian ya. Siap.